Oke. Bang Rif, kalau mengutip dari Ya, pernyataan Menteri ya, ini kan menyatakan bahwa selain tadi ini juga terjadi di negara lain, tapi pemulihannya ternyata kita ya. lebih lama. Nah, permintaan dari Mhm. Kemenkominfo, Anda menyatakan kan sebenarnya selama ini sudah dipatuhi ya oleh DPR soal misalnya ada revisi Iya, undang-undang termasuk perlindungan data pribadi. Kemudian soal anggaran juga saya iya. tidak tahu secara detail, tapi apakah itu juga sudah ditambah atau bagaimana. Jadi menurut Anda apakah ini memang kinerja kementerian yang paling bertanggung jawab dalam hal ini jika ternyata permintaan-permintaan tersebut selama ini sudah dipenuhi oleh DPR, Bang Dev? Ya, kalau siapa yang bertanggung jawab, ya itu kita urai saja dengan aturan yang ada dan juga pelaksanaan pembangunan PDNS ini sendiri. Ya, PDNS itu kan ya seperti namanya, S-nya itu di ujung adalah sementara. Jadi makanya disimpan oleh dua instansi, yaitu Telkom Sigma dan Arta. Arta itu kalau nggak salah ada di bawah Indosat ya. Ya. Sembari menunggu kesiapan PDN nih ya, itu yang permanen, dan akan ada baru langsung diadakan transformasi dan digeser ke sana data-data. Nah, masalahnya ini sepertinya ada apakah entah menyepelekan kah ataukah memang apa namanya agak ceroboh atau gegabah dalam menyelesaikan apa namanya pengumpulan data ini untuk sehingga semua setiap KL dan juga Pemda itu comply untuk menyerahkan datanya tanpa memikirkan secara detail atau tidak memiliki contingency plan ketika hacker ini datang menyerang. Padahal selama ini hacker itu secara rutin menyerang website-website pemerintah dan berulang kali kejadian. Jadi semestinya ketika melakukan pengumpulan data dari secara masif, ini sudah harus dipertimbangkan, sudah harus dihitung dan juga semestinya itu sudah harus ada langkah-langkah untuk memitigasi karena sudah sering kerap terjadi penyerangan malware kepada website-website Indonesia. Di BSSN itu kami pernah beberapa kali melakukan kunjungan dan dilakukan presentasi bahwa banyak serangan kepada instansi-instansi pemerintah Indonesia, baik ke KL ataupun juga BUMN ataupun juga BUMS. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi bahan untuk mereka melakukan pelapisan-pelapisan tersebut, ya, seperti penyimpanan data yang tadi Pak Charles sampaikan. Nah, tapi buktinya tidak dapat dengan mudah kita itu dibobol sehingga down seluruh apa namanya pelayanan di KL, datanya hilang. Nah, akhirnya masyarakat yang menjadi korban dan ini terjadi berulang kali. Nah, ini yang jadi pertanyakan. Nah, Sudah beberapa kali dan terjadi, kita Bang sempat Dev, ini sampaikan termasuk ini. Dan kita sebelumnya. sempat sampaikan ini sebelumnya. Jadi karena kan kejadian hacking ini kan bukan sekali ini saja, sudah beberapa Betul. kali kita sudah sampaikan bahwa ini langkah pemerintah yang bertanggung jawab ini siapa gitu, Ya. sehingga tidak saling menyalah-nyalahkan. Ini yang tidak pernah ada jawaban yang tegas. Oke. Jadi kita harapkan ketika sekarang sudah ditarik ke Kemenko Polhukam dan menjadi perhatian langsung oleh Presiden, baik sisi aturannya, penegakan peraturannya itu lebih tegas dan juga apa namanya Oke. lebih jelas, dan juga masyarakat bisa terlayani lebih baik. Iya, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.